Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 166 Binatang. Paong. Suara logam bertabrakan terdengar seketika, dan pagoda perak yang menjulang turun dari langit diguncang keras oleh cambuk Ye Chen, dan Qi Yang, pemiliknya, terhuyung-huyung dan mundur selangkah di tempat karena hubungan jiwa. Ini, pemandangan yang begitu aneh membuat para penonton tercengang. Itu cambuk besi lagi. Kong Chao, Zuo Qiuming dan yang lainnya memiliki wajah suram dan menakutkan. Mereka, yang memahami kengerian cambuk besi itu, telah jatuh pada cambuk besi itu lebih dari sekali di hutan tandus dan gunung di belakang. Gerbang bagian dalam di atas. Cambuk besi itu aneh. Di loteng tidak jauh dari sana, si Tunan, kepala murid dari puncak api mengamuk, mau tidak mau menyentuh dagunya. Itu harus menjadi senjata yang ditujukan pada jiwa. Ni Feng, yang selalu pendiam, berbicara untuk pertama kalinya, dan di mata Gu Jing, ada kilasan kejutan. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan tetap diam. Menyembunyikan hal seperti itu senjata yang tangguh. Keluar. Di teras Feng Yun, raungan Ye Chen sudah terdengar, dan dia begitu galak sehingga dia merobohkan pagoda perak yang bergetar dengan satu pukulan. Memegang senjata roh dengan tangan kosong. Pemandangan ini kembali menimbulkan kegemparan. Anak ini adalah binatang buas. Ayo. Semua suara terkejut ditutupi oleh raungan Ye Chen berikutnya. Dia membalik tangannya dan memasukkan cambuk besi ke platform pertempuran, dan kemudian, seperti singa liar, dia membunuh Qi Yang dengan tangan kosong. Ah! Qi Yang meraung dengan marah, dan serangannya adalah segel yang menakutkan. Membuka. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, Bahuang menyerang dengan pukulan, tirani dan mendominasi, dan meledakkan segel besar itu dengan satu pukulan. Qi Yang sangat terkejut sehingga dia memuntahkan darah dan mundur, dan menggunakan teknik rahasia itu lagi. Membuka. Ye Chen sama kejamnya seperti biasa, setiap kali dia mengambil tembakan, itu adalah pukulan, dan semakin dia bertarung, darah naik ke seluruh tubuhnya, seperti nyala api, setiap kali Qi Yang menggunakan teknik rahasia, dia akan dipatahkan olehnya dengan paksa. Ah! Qi Yang meraung dengan marah, dan dengan panik melemparkan teknik rahasia di tangannya, tetapi masih sulit untuk menghentikan serangan Ye Chen. Tinju Ye Chen tampaknya mengandung semacam kekuatan yang kuat, tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak dapat pulih dari serangan itu. Mengalahkan. Engah. Di panggung pertempuran, Qi Yang mundur tak terkendali, menyemburkan seteguk darah satu demi satu. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, Qi Yang, yang mundur, dipegang erat oleh lengan Ye Chen, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tempat kejadian tanpa sadar menutupi mata mereka, karena hal berikutnya adalah keahlian khusus Ye Chen, melempar orang. Benar saja, terdengar raungan, dan Ye Chen membanting Qi Yang, yang meneteskan darah, ke platform pertempuran. Sebuah lubang besar berbentuk manusia dihancurkan dari platform pertempuran yang keras, darah berhamburan, dan Qi Yang ditutupi tulang, saya tidak tahu berapa banyak bagian yang patah, dan semua organ dalam dan 6 organ terlempar keluar dari tempatnya. Ayo lagi. Ye Chen tidak menyerah, tanpa memberi Qi Yang waktu untuk bereaksi, dia mengayunkan Qi Yang dengan keras lagi. Ledakan. Raungan kedua segera terdengar, dan Qi Yang dihantam lagi di platform pertempuran. Ledakan. Lalu ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Pada saat ini, tidak hanya bagian bawah, tetapi juga si Tunan dan yang lainnya di loteng tidak jauh dari sana menatap lurus ke mata mereka. Adegan itu berdarah. Qi Yang, yang berada di peringkat ke-8 dalam biografi sebenarnya, benar-benar dilumpuhkan oleh jatuh. Qi Yang sudah dikalahkan sekarang. Semua orang membuka mulut mereka, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Dangtang Zhenchuan yang ke-8, dikalahkan oleh seseorang dari Yuanjing. Saya tidak tahu kapan, suara Bang menghilang, dan di dalam lubang besar, ada genangan darah, dan Qi Yang yang pingsan terbaring di dalamnya. Ye Chen juga tidak tinggal diam, dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah,
jatuh ke tubuh Qi Yang, pertama-tama dengan sadar menarik liontin bulan sabit di leher Qi Yang, lalu memasukkan tas penyimpanan Qi Yang ke dadanya, dan akhirnya memasukkan Qi Yang liontin giok yang tergantung di pinggangnya dan cincin giok di jarinya juga diambil. Ini, apakah anak ini perampok? Melihat Ye Chen yang begitu terampil, sudut mulut banyak orang berkedut. Setelah kerja keras selama beberapa dekade, saya kembali ke sebelum pembebasan. Ayo. Ye Chen, yang telah menyapu Qi Yang, menepuk pantatnya dan melompat dari platform pertempuran, dan menghilang di bawah tatapan bingung semua orang. Segera, seluruh sekte dalam, dan bahkan seluruh Heng Yue, meledak. Qi Yang, yang ke-8 dalam biografi sebenarnya, dipukuli dan dilukai oleh seorang murid yang baru saja memasuki sekte dalam, dan bahkan menggunakan senjata spiritual kelahirannya, tidak hanya para murid, tetapi bahkan banyak tetua yang tertegun. Di puncak Yunfei, ketika Chu Xuaner dan Chu Linger mendengar berita itu, mereka tercengang. Di puncak Yujian, setelah Feng Wuhen mendengar berita itu, dia terdiam lama. Di mana anak ini dibesarkan? Pintu dalam paviliun Wanbao, Pang Pang Chuan duduk di pintu dengan tangan di tangannya, ekspresinya sedikit cerah. Untuk dapat mengalahkan Qi Yang, apakah murid bernama Ye Chen itu seorang penjahat? Suara-suara terkejut datang dari beberapa puncak besar di sekte dalam. Coba lihat, izinkan saya memberitahu Anda. Anak ini datang ke sekte dalam, pasti hidup. Di puncak gunung yang kuat dari sekte Heng Yue, Daoxuan terus menghela nafas, kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan aman. Di sampingnya, ada seorang pria parubaya dengan rambut hitam tebal, mata dalam, sosok tinggi dan tangguh, sepasang alis seperti pedang dan keagungan yang garang, dan gerak tubuhnya menunjukkan keagungan atasan. Orang ini adalah guru kepala Heng Yuezong saat ini, Yang Dingtian. Junior Sister Xuaner benar-benar menemukan murid yang baik. Yang Dingtian membelai janggutnya dengan ringan, dan masih ada ekspresi terkejut di matanya. Aku bisa mengalahkan Qi Yang di alam asal manusia, dan aku, Heng Yue, punya murid luar biasa yang berbakat. Saya dengar dia juga salah satu kandidat. Master Daoxuan memandang Yang Dingtian dengan ragu. Yang Dingtian mengangguk ringan, itulah mengapa saya meminta saudari junior Xuaner untuk pergi ke sekte luar untuk memilih magang. Mungkin pria kecil bernama Ye Chen itu benar-benar dapat menaklukkan jiwa naga kuno. Tetapi pada saat ini, Ye Chen, yang menyebabkan gangguan besar, bersembunyi di sudut gunung dan menghitung rampasannya. Setelah menuangkan semua isi tas penyimpanan Qi Yang, bahkan konsentrasinya tidak bisa tidak terkejut. Benda-benda berkilau itu menumpuk menjadi bukit, yang membuatnya terpesona. Itu hanya batu roh. Ada lebih dari 1,5 juta. Tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan benar-benar kaya. Ye Chen menghela nafas, pertarungan ini sangat berharga. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkin karena dia terlalu asyik menonton, Ye Chen sepertinya tidak menyadari bahwa sudah ada orang yang berdiri di belakangnya, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, itu adalah Xiong Er, Xie Yun, dan Qi Yue. Satu bagian untuk setiap orang, ambil sendiri. Ye Chen tidak pelit. Oke. Xiong Er adalah yang pertama menerkamnya, dan seluruh tubuhnya yang menggumpal tergeletak di atasnya, tapi dia dengan cepat ditendang keluar oleh Xie Yun di belakangnya. Segera, beberapa orang telah memilih bayi itu, dan kemudian menatap Ye Chen dengan semua mata. Itu tergantung pada apa yang saya lakukan. Ye Chen mengambil bayi itu, dan sedikit terkejut melihat semua orang menatapnya. Apakah kamu tahu apa artinya menonaktifkan Qi Yang? Xie Yun mengedipkan mata pada Ye Chen. Apa artinya? Itu berarti bahwa kamu akan menggantikannya di peringkat Heng Yuezong. Terus terang, kamu sekarang adalah salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue, yang merupakan murid sejati peringkat 8. Xie Yun berkata sambil tersenyum, dan, dalam beberapa hari Anda akan menggantikan Qi Yang untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi murid sejati. Ketika Xie Yun mengatakan ini, Ye Chen hanya bisa menghela nafas kecil, dan menyentuh dagunya, sepertinya itu benar. Dia tidak terlalu banyak berpikir, tetapi karena Qi Yang dikalahkan olehnya, dia secara alami akan mengambil tempat Qi Yang di peringkat sekte Heng Yue, dan dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Memikirkan 3 kompetisi hebat, dia tidak bisa tidak memikirkan klub lamanya Zheng Yangzong, dan beberapa peristiwa masa lalu yang tak tertahankan muncul di benaknya. Aku akan pergi dulu. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen buru-buru meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan menuju Yunfeng.
Anak ini sedang memikirkan sesuatu. Melihat Ye Chen pergi, Si Eyun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bab 167 Cusuan yang kuat. Sepanjang perjalanan kembali ke puncak Yunfei, Ye Chen pergi ke loteng puncak. Begitu dia memasuki pintu, Ye Chen melihat di loteng selain tuannya Cusuaner, ada juga seorang tetua berbaju ungu dengan wajah muram. Ye Chen. Melihat Ye Chen masuk, sesepuh berpakaian ungu itu tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi muram dan wajah dingin, tiba-tiba menunjukkan aura yang kuat. Paksaan menakutkan yang tiba-tiba mengejutkan Ye Chen dan hampir hancur ke tanah. Kakak Yue, apakah menurutmu aku tidak ada? Suara dingin terdengar, dan Cusuaner berdiri, diikuti oleh aura yang menakutkan, dan melambaikan tekanan menakutkan pada Ye Chen. Mendengus. Penatua berpakaian ungu mendengus dingin, Junior Sister Chu, Ye Chen melukai parah magang saya Qiyang, Anda mencoba untuk menutupinya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerti bahwa sesepuh dengan pakaian ungu ini adalah kepala sekte dalam puncak Tianku, Master Qiyang Yue King, dan alasan mengapa dia menyerangnya dengan sangat marah adalah karena konfrontasi di Feng Yuntai tidak dulu. Sebagai Master, dia ada di sini untuk menyelesaikan akun. Dari mana datangnya kakak senior Yue? Cusuaner tersenyum santai, dalam konfrontasi antara angin dan awan, cedera tidak bisa dihindari. Kamu. Wajah Yue King membiru ketika Cusuaner mengucapkan sepatah kata pun. Kedua belah pihak sukarela. Murid saya tidak melanggar aturan rumah, dan dia tidak merencanakan secara diam-diam. Hanya saja dia sedikit lebih keras. Saudaraku, kamu tidak ingin memobilisasi orang seperti ini. Cusuaner menyesap tehnya dengan ringan, mari kita bicara, urusan generasi muda, kita adalah penatua, jadi lebih baik tidak ikut campur. Bagus kalau kedua belah pihak sukarela. Yue King mencibir, mungkinkah saudari junior telah melupakan identitas Qiyang? Saudaraku, apakah kamu menggunakan keluarga Qi untuk menekanku? Cusuaner melirik Yue King. Aku hanya menyatakan fakta kepadamu, saudari muda. Wajah Yue King menjadi semakin suram, tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan hampir dihapuskan. Untuk masalah ini, saudari muda, kamu tidak hanya harus memberikan saya penjelasan, tetapi juga berikan penjelasan Qian di rumah. Pengakuan. Ekspresi Cusuaner menjadi semakin dingin, jika kamu kalah dalam kompetisi, kamu akan datang untuk menjelaskan. Jika yang dipukuli dan dilumpuhkan adalah muridku, maukah kamu juga memberiku penjelasan, saudara? Itu keluarga Qi ingin menjelaskan. Biarkan Qi Zentian datang kepadaku secara pribadi, untukmu saudara. Karena itu, Cusuaner memandang Yue King, nadanya menjadi lebih dingin, adapun kamu, kakak senior, aku tidak perlu menjelaskan kepadamu, dan aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh muridku, aku yakin kamu tidak bisa pergi keluar dari puncak gadis giok. Kamu. Yue King tersipu karena didorong untuk kedua kalinya. Di samping, Ye Chen sedikit bingung ketika mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan memiliki sisi yang kuat. Dia tidak akan ragu untuk berselisih dengan Yue King dan keluarga Qi karena dia, yang menghangatkan hatinya. Ye Chen, temui para tamu, kata Cusuaner dengan tegas. Ye Chen mengerti, memandang Yue King, merentangkan tangannya, dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, Elder Yue, please. Oke, sangat bagus. Yue King tertawa marah, wajahnya dingin dan menakutkan, dia tiba-tiba bangun, berjalan keluar, dan ketika dia keluar dari ruangan, dia masih menatap Ye Chen dengan dingin. Setelah mengirim Yue King pergi, Ye Chen segera berbalik dan menatap Cusuaner dengan senyum di wajahnya, Tuan, aku menganggapmu sangat menawan ketika kamu marah. Nak, kamu sangat berani. Cusuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, mengapa kamu tidak memukul begitu keras? Aku selalu seperti ini. Ye Chen terbatuk datar. Bukankah seharusnya aku membiarkanmu turun gunung? Kamu turun gunung dan membunuh satu persatu, dan kamu turun gunung dan membunuh satu persatu. Sebagai seorang guru, aku sekarang sangat curiga apakah kamu kecanduan benda ini. Aku menyebutnya sekali dan untuk selamanya. Ye Chen mengangkat telinganya, jangan biarkan dia berbaring di ranjang rumah sakit selama 2 atau 3 bulan, dan dia tidak bertengkar denganku setiap hari. Aku tidak punya waktu main-main dengannya. Ini disebut sekali dan untuk selamanya. Kata-kata Ye Chen benar-benar menghibur Cusuaner. Dia mengetahuinya, dia, murid yang berharga ini, terlihat seperti anjing,
Tetapi dia bukan anak yang baik di tulangnya, dan berkelahi dengan orang lain selalu merupakan pukulan yang melumpuhkan. Tidak heran kekacauan itu. Namun, dia masih terkejut dari lubuk hatinya dengan rekor Ye Chen hari ini. Ye Chen, yang telah mengalami malapetaka, benar-benar tidak sama kekuatannya, bahkan Qi yang ke-8 dalam biografi sebenarnya, telah dikalahkan, dia masih sangat senang dengan murid yang begitu mengerikan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, jangan pergi ke Feng Yuntai. Aku tidak ingin orang datang untuk berbicara denganku setiap hari. Chu Xuaner melirik Ye Chen, juga, istirahatlah hari ini, aku ada tugas untukmu besok. Misi? Misi apa? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan curiga. Besok kamu akan tahu. Dengan baik. Ye Chen menjawab, berbalik dan berjalan keluar dari loteng. Setelah Ye Chen pergi, Chu Xuaner duduk di kursi dan menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Dengan magang yang gelisah, dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang sangat damai di masa depan. Di luar pintu, Chu Linger merentangkan pinggangnya dan masuk dari pintu. Kakak, aku baru saja mendengar anak itu berkata bahwa kamu akan membiarkan dia keluar untuk melakukan misi besok. Pada saat ini, kemana kamu akan mengirim dia? Guo Zhao, Kaisar Negara Zhao mengirim seseorang untuk mengirim surat. Sebuah kekuatan jahat misterius memicu pembunuhan di negara Zhao lebih dari sekali. Awalnya ditentukan bahwa itu adalah pekerjaan roh jahat. Dia ingin bertanya saya, Heng Yue, untuk bantuan. Ada begitu banyak orang di sekte Heng Yue saya, Anda tidak perlu mengirim Ye Chen ke sana. Chu Xuaner masih menatap Chu Xuaner dengan curiga, dia mengalahkan Qi Yang, jadi dia secara alami adalah salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue. Dia akan mengambil bagian dalam 3 kompetisi besar, bukan Qi Yang. Bagaimana jika dia tidak kembali? Atau, apakah kamu melakukannya dengan sengaja, hanya untuk tidak membiarkan Ye Chen berpartisipasi dalam 3 kompetisi? Chu Linger menatap Chu Xuaner dengan ragu-ragu. Kamu setengah benar. Chu Xuaner tersenyum, Ye Chen memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar, tetapi dia tidak harus berpartisipasi. Zheng Yangzong memiliki tubuh Xuanling. Tidak ada keraguan bahwa Heng Yue akan dikalahkan, Ye Chen sendirian di Yuan Realm, apakah dia pergi atau tidak akan mengubah hasilnya, tubuh Xuanling terlalu menakutkan, saya tidak ingin dia memiliki terlalu banyak tekanan, ini salah satunya. Kedua, bakat Ye Chen langka dalam 100 tahun. Saya tidak ingin dia terpapar ke sekte Zhengyang dan sekte Qingyun sebelum waktunya. Dia adalah orang berbakat dengan potensi besar. Di masa depan, dia mungkin satu-satunya yang dapat bersaing dengan orang lain. Orang yang tubuhnya sebanding dengan roh yang mendalam, atau dengan kata lain, dia adalah masa depan Heng Yue saya. Itu dia. Aku tidak terlalu banyak berpikir, Chu Linger menggaruk kepalanya. Tentu saja, sebagai master, aku juga ingin dia melihat dunia. Chu Xuaner tersenyum lembut, jadi, aku menugaskan tugas ini kepadanya. Jika dia bisa kembali sebelum 3 kompetisi besar, tentu saja aku akan membiarkan dia berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Jika dia tidak dapat kembali, seseorang akan menggantikannya untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Biarkan Tuhan yang memutuskan masalah ini. Tetapi hanya dalam beberapa hari, kemungkinan dia kembali adalah sangat kecil, karena menurut informasi, kekuatan misterius yang melanda negara Zhao tidaklah sederhana. Lalu jika kamu membiarkannya pergi sendiri, apakah kamu tidak takut dia akan dimusnahkan oleh yang kuat? Ini juga merupakan jenis pelatihan yang berbeda. Saya yakin dia bisa mengatasinya sendiri, Chu Xuaner tersenyum manis. Bab 168 Kaisar Jue. Kembali ke hutan bambu kecil, Ye Chen bersembunyi di rumah bambu kecil, lalu mengeluarkan liontin bulan sabit yang diambil dari Qi Yang. Harta macam apa ini? Memegang liontin bulan sabit di depan matanya, ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihatnya begitu dekat. Liontin ini berbentuk bulan sabit, jernih, cerah dan indah, tanpa noda, dan terasa hangat dan sejuk saat disentuh. Selain itu, Ye Chen tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti sebelumnya, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu kecil, dan memasukkan liontin bulan sabit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, liontin bulan sabit yang baru saja dimasukkan dimuntahkan di detik berikutnya, dan posturnya masih rapi, tanpa ragu, sehingga tidak ada 2 detik antara memasukkan dan memuntahkannya. Apa maksudmu?
Ye Chen tertegun sejenak, itu adalah pertama kalinya dia melihat labu kecil Zijin memuntahkan barang-barang yang dimasukkan dengan begitu rapi. Namun, labu emas ungu kecil itu berdiri kokoh, dan tidak bereaksi sama sekali terhadap ekspresi heran Ye Chen, tetapi hanya menelan aura langit dan bumi dengan sendirinya. Bukankah itu bayi? Ye Chen menyentuh dagunya, lalu mengorbankan api yang sebenarnya, membungkus liontin bulan sabit, dan mengkalsinasinya selama setengah jam tanpa ada kelainan. Tidak terlalu sulit. Ye Chen melihat liontin bulan sabit dengan heran, itu bisa bertahan selama setengah jam di bawah api aslinya tanpa meleleh atau rusak, yang membuatnya sedikit terkejut dengan bahan liontin bulan sabit. Selanjutnya, Ye Chen memadamkan api yang sebenarnya, dan kemudian memanggil guntur langit hitam. Ini adalah harta karun yang kamu suka, beri aku sedikit gerakan. Ye Chen membungkus liontin bulan sabit dengan guntur, dan kemudian menatap perubahan liontin bulan sabit. Namun, setengah jam berlalu, dan 1 jam berlalu, dan liontin bulan sabit tidak berubah sama sekali. Omong kosong. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Alasan mengapa dia pergi ke Feng Yuntai dengan Qi Yang adalah karena Tian Lei menyukai liontin ini. Sekarang bagus. Selain keras, liontin ini tidak ada hubungannya dengan limbah produk. Berbeda. Ye Chen masih tidak menyerah, memotong tangannya, dan meneteskan setetes darah di atasnya. Anehnya, darahnya dengan cepat diserap oleh liontin bulan sabit, dan yang lebih mengejutkan adalah setetes darahnya diserap dalam 1 saat, dan dimuntahkan lagi di saat berikutnya. Kamu luar biasa. Ye Chen kehilangan kesabaran sepenuhnya. Bersenang-senanglah. Setelah membuang begitu banyak waktu yang berharga dan tidak mendapatkan apa-apa, Ye Chen sedikit kesal, dengan santai melemparkan liontin bulan sabit di atas meja, dan kemudian mengarahkan tangannya ke tungku alkimia. Kemudian, rumput roh terbang keluar dari tas penyimpanan, yang semuanya merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menuangkan Zaizen Huo ke dalam tungku alkimia. Biarkan api asli menyala di tungku alkimia selama 1/4 jam, dan setelah memastikan bahwa tungku alkimia dihangatkan, Ye Chen mulai memasukkan ramuan ke dalamnya. Dari jejak jiwa yang disimpulkan dari pil jiwa, dia mempelajari metode pemurnian pil jiwa, dan baru kemudian dia tahu bahwa kerumitan memurnikan pil 3 pola jauh dari sebanding dengan pil 2 pola, yang membutuhkan kontrol nyala api yang sangat halus, ini membutuhkan kerja sama kekuatan jiwa tingkat tinggi, dan kesalahan kecil apapun akan menyebabkan kegagalan alkimia. Untungnya, jiwaku telah maju ke alam mendalam, jika tidak, aku benar-benar tidak akan bisa memurnikan pil jiwa. Sambil mengendalikan nyala api, Ye Chen bergumam dengan suara rendah. Meskipun langkah-langkah alkimia rumit, melalui deduksi Xian Lunyan, Ye Chen dapat dengan mudah memahami esensi pemurnian pil jiwa. Setiap langkah alkimia dilakukan dengan tertib. Dengan jiwa alam misterius, dia tidak memiliki terlalu banyak tekanan masalah. Alkimia tidak perlu terburu-buru, ini proses yang panjang. Waktu berlalu, dan malam tiba dalam sekejap mata. Dari waktu ke waktu, dengung tungku alkimia terdengar di hutan bambu kecil, dan aroma obat yang kuat juga memenuhi hutan bambu kecil, yang menyegarkan. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Pada saat ini, Zhao Guo, yang tidak jauh dari Heng Yuezong, melakukan pembantaian lagi. Dalam semalam, penduduk desa di lebih dari selusin desa kuno dibantai, dan yang aneh adalah anak-anak berusia 1 tahun di desa itu dibunuh. Menghilang. Bajingan. Di istana kuno dan megah, Zhao Yu, kaisar kerajaan Zhao, berteriak dengan marah. Yang mulia tenanglah, Jenderal Huei telah mengirim pasukan untuk mencarinya. Apakah keabadian Hang Yue sudah tiba? Mungkin hanya 1 atau 2 hari. Cudan. Malam yang sunyi dipecahkan oleh omelan lembut Xiao Zulin. Segera, seberkas cahaya spiritual naik ke langit dari rumah bambu, menembus langsung ke langit berkabut. Kemudian, aroma obat yang harum dan kaya menyebar dengan cepat dari rumah bambu, menutupi seluruh hutan bambu kecil. Pada saat ini, Ye Chen sedang menatap pil biru sebening kristal di tangannya dengan mata cerah, itu hanya disempurnakan, dan masih berbau pil, dengan lingkaran cahaya biru tertinggal di atasnya, dan aroma obat yang kuat membuat orang merasa sakit. Menyegarkan. Kerja keras 1 malam benar-benar tidak sia-sia. Meskipun wajahnya pucat, Ye Chen masih menyeringai bodoh, dan membuat pil jiwa 3 pola sendiri. Momen ini patut diingat.
Untuk memperingati momen ini, aku memutuskan untuk memakanmu. Ye Chen terkekeh, dan segera duduk bersila di tempat tidur, lalu memanggil boneka Zixuan untuk menjaganya, lalu memasukkan pil jiwa ke dalam mulutnya. Sama seperti meminum pil jiwa untuk pertama kalinya, pil jiwa memasuki tubuhnya dan langsung meleleh, seperti aliran mata air hangat yang membanjiri seluruh tubuhnya, menenangkan jiwanya yang lelah dan mengisi kembali kelelahan tubuhnya. Tiba-tiba, Ye Chen sedikit menutup matanya. Bulan cerah ada di langit, dan danau bintang cerah. Malam jatuh ke dalam keheningan lagi pada saat ini. Namun, Ye Chen, yang memejamkan mata dan bernapas, sepertinya tidak pernah memperhatikan bahwa tubuh Zixuan di sampingnya bergetar, terutama ketika dia melihat liontin bulan sabit di atas meja, seberkas cahaya melintas melewati matanya yang kusam dan kosong. Di Jue. Suara itu terdengar entah dari mana, begitu halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, saat Ye Chen membuka matanya, Chu Xuaner masuk. "Tuan." Ye Chen yang mulia berbalik dan melompat dari tempat tidur, menyerap pil jiwa kedua, yang membuatnya sangat energi, dan kultivasi jiwanya di alam yang mendalam juga terkonsolidasi sepenuhnya setelah menyerap pil jiwa kedua. Chu Xuaner tidak melihat ke arah Ye Chen, tetapi sedikit menyipitkan mata ke arah Zixuan yang berdiri di samping tempat tidur Ye Chen. "Mengapa boneka ini ada di sini bersamamu?" Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan nada agak terkejut. "Saya membelinya di Paviliun Wanbao di gerbang luar. Ketika saya membelinya, hanya ada satu tangan." "Tuan, Anda juga tahu boneka ini?" "Tentu saja aku tahu." Chu Xuaner memandangi boneka Zixuan lagi, dan berkata dengan lembut, "Dia adalah boneka yang disempurnakan oleh guru kepala generasi pertama Heng Yue. Dia dianggap sebagai produk eksperimental, dan kemampuannya tidak sempurna, jadi dia ditolak." Berbicara tentang ini, Zixuan melirik Ye Chen, "Kamu meningkatkannya menjadi boneka tingkat bumi. Kalau tidak, siapa lagi yang akan menjadi?" Ye Chen terkekeh, dan ketika sampai pada peningkatan, wajahnya penuh rasa sakit. "Untuk meningkatkannya ke tingkat bumi, aku menghabiskan total 1,3 juta batu roh." 1,3 juta. Chu Xuaner terkejut ketika dia mendengar jumlah ini terlepas dari tekadnya. "Nak, kamu cukup kaya." Pinjam, hehehe. Dipinjam. Kurasa itu dicuri. Ada juga orang yang merampok." Ye Chen terkekeh, akhir-akhir ini dia memang banyak merampok, dan memang dia banyak merampok, kalau tidak dia tidak akan punya uang untuk meningkatkan boneka itu. "Oke, mari kita mulai bisnis." Chu Xuaner berhenti berbicara omong kosong dengan Ye Chen, dan kemudian menyerahkan sebuah file kepada Ye Chen. "Ini semua informasi tentang kekuatan jahat di Zhao Guo." "Zhao Guo." Ye Chen terkejut. Dia melakukan pekerjaan intelijen di Zhengyangzong pada tahun-tahun awalnya, jadi dia tentu saja mendengar tentang negara ini, yang merupakan negara fana 800 mil jauhnya dari Heng Yuezong. Sekte Siuxian seperti Heng Yue, Zhengyang, dan Qingyun memiliki kerajaan fana yang berafiliasi dalam lingkup pengaruh mereka. Negara-negara ini dilindungi oleh Sekte Siuxian, dan mereka juga membayar upeti kepada beberapa harta langka setiap tahun. Sejauh yang diketahui Ye Chen, ada 13 negara terafiliasi dalam lingkup pengaruh Heng Yuezong, Qingyunzong memiliki 12, dan Zhengyangzong memiliki paling banyak, sebanyak 17, yang disebut kerajaan Zhao adalah yang paling luas satu dari lusinan negara fana di Dacu. Tentu saja, ketiga sekte tersebut telah lama sepakat bahwa para beku tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran manusia, dan ini terjadi di semua dinasti. "Tuan, apakah Anda meminta saya untuk pergi ke negara Zhao untuk melakukan misi?" Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan ragu-ragu. "Lihat informasinya dulu," kata Chu Xuaner dengan ringan. Bab 169 Satu Langkah. Mendengar ini, Ye Chen membuka file itu, meliriknya, dan segera menyipitkan matanya. Setelah membacanya, dia menatap Chu Xuaner lagi. "Kekuatan jahat yang disebutkan dalam informasi itu adalah seorang biarawan." "Aku tidak tahu." Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Ketika kamu tiba di negara Zhao, periksalah sebelum kamu menyerang. Jika benar-benar biksu yang kuat yang menyebabkan masalah, jangan sembrono melawan musuh." Saat dia mengatakan itu, Chu Xuaner mengeluarkan 3 jimat dari lengan bajunya, 1 jimat biru, 1 ungu, dan 1 kuning, dan memasukkannya ke tangan Ye Chen. Yang biru adalah jimat 1000 garis tingkat surga.
Sekali itu dibuka, itu tidak akan terlihat di alam roh biasa. Aku harus menyusulmu, tetapi waktunya terbatas, itu hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Yang ungu adalah teknik tembus pandang yang misterius. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menempelkannya di tubuh Anda, dan menggunakan energi sejati Anda untuk memindahkannya, dan sulit menemukannya di alam roh umum. Adapun jimat sihir kuning, yang menyegel formasi surga penjebak Kimen, jika ada orang kuat yang tak terkalahkan, batasannya bisa dilepaskan, dan itu bisa menjebak kekosongan roh biasa. Terima kasih, Tuan. Ye Chen menyeringai sambil memegang 3 jimat. Selain 3 jimat, Chu Xuaner menyerahkan slip giok lain kepada Ye Chen, ada mantra transmisi suara 1000 mil yang tersegel di slip giok ini. Zhongmen meminta bantuan. Dan hal yang baik ini. Ye Chen terkekeh. Ayo pergi. Chu Xuaner melambaikan tangannya dengan ringan, selesaikan tugas dan segera kembali ke sekte. Ayo. Ye Chen mengambil 3 jimat, dan mengambil ziksuan sebelum pergi, dia masih meletakkan liontin bulan sabit di atas meja di lehernya. Tuan, jangan berpikir untuk menjadi magang. Ye Chen terkekeh, berbalik dan berlari keluar dari ruangan bambu kecil. Melihat punggung Ye Chen pergi, Chu Xuaner diam-diam menghela nafas. Anak kecil, apakah kamu bisa kembali sebelum 3 kompetisi besar tergantung pada keberuntunganmu? Setelah turun dari puncak Yunfei, Ye Chen langsung menuju gerbang luar sekte Heng Yue. Ye Chen telah kembali ke pintu luar. Ye Chen baru saja muncul di pintu luar, dan kata-kata ini memenuhi seluruh pintu luar seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap. Pernahkah kamu mendengar? Ye Chen mengalahkan Qi Yang kemarin. Qi Yang, siapa peringkat ke-8 dalam 9 warisan besar sekte Heng Yue? Ini adalah preseden yang belum pernah terlihat sejak Heng Yue mendirikan sekte. Sepanjang jalan, apa yang paling Ye Chen dengar adalah komentar dan kejutan, tapi kemanapun dia lewat, murid luar akan diam-diam memberi jalan untuknya. Ye Chen hari ini tidak lagi hanya memasuki sekte Heng Yue hari itu. Murid magang dari kondensasi Qi dunia. Ye Chen sedang berjalan, ketika teriakan ganas tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh telah menghalangi jalan Ye Chen. Melihat dengan hati-hati, itu adalah kemeja ungu Diang Pik. Mata orang ini merah darah, ekspresinya ganas, dia menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen, berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Chen di tempat. Zishan tiba-tiba menghalangi jalan Ye Chen, yang menarik banyak murid yang lewat untuk menonton. Keluhan antara keduanya diketahui oleh semua murid sekte luar. Pada saat ini, musuh bertemu, dan bau mesiu sangat kuat. Namun, Ye Chen tidak melihat ke samping, berjalan lurus melewati, dan mengabaikan minuman keras Zishan. Kamu sombong. Diabaikan oleh Ye Chen, Zishan sangat marah, dan segera mengangkat telapak tangannya menjadi pisau, dan menebas Ye Chen secara diagonal. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia segera melangkah. Semua orang melihat sosok hantu melintas, dan pisau Zishan bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Ye Chen. Ledakan. Dengan suara gemuruh, Zishan, yang masih berdiri di sana pada suatu saat, tertanam di dinding hard rock pada saat berikutnya, dan Ye Chen masih mencubit lehernya dengan satu tangan. Oke, gerakan yang aneh. Murid-murid di sekitar membuka mulut mereka satu demi satu, tetapi tetap diam untuk beberapa saat. Tidak mungkin. Di sini, Zishan, yang lehernya dicubit oleh Ye Chen, memiliki mata yang menonjol, dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Chen bergerak. Dia tidak bisa menerima Ye Chen yang begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah Ye Chen membeku, dan dia dengan lembut memindahkan wajahnya ke telinga Zishan, dan berkata dengan dingin, kali ini, aku pikir kamu sudah gila. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak keberatan membunuhmu. Pembuluh darah biru di dahi Zishan terlihat, dan dia ingin berbicara, tetapi lehernya terjepit, jadi dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Bersenandung. Namun saat ini, terdengar suara mendengung dari arah puncak Diang, dan momentum yang kuat muncul seketika. Merasa bahwa Ge Hong akan bergerak, Ye Chen melepaskan baju ungunya, lalu melirik ke arah puncak Diang, seolah dia bisa melihat sosok yang berdiri di puncak melalui awan berkabut. Elder Ge, jaga baik-baik muridmu, dan lain kali, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen perlahan menarik pandangannya dan berjalan menuruni gunung. Ye Chen. Di puncak Diang Peak, wajah Ge Hong suram dan menakutkan,
tinju di lengan bajunya terkepal, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Secara alami, selain Ge Hong, aula disiplin dan arah puncak renyang, Zhao Zijing dan Guru Qingyang juga memiliki wajah muram, tetapi Zhong Laodao dari puncak renyang yang dengan kejam menutupi hatinya, berteriak bahwa dagingnya sakit. Setelah episode kecil, Ye Chen mengikuti tangga batu ke kuburan kecil di lereng gunung. Melihat Ye Chen kembali, Zhang Fengnian, yang gemetaran, dan Hua, yang melambai-lambaikan batang besi hitam, berjalan dengan senyum di wajah mereka. Junior Ye Chen, saya telah bertemu dengan senior. Mengenai Zhang Fengnian, Ye Chen masih sopan seperti biasanya. Lansia bukanlah senior, mereka dilahirkan. Zhang Fengnian tersenyum ramah. Kakak, seperti apa pintu bagian dalam? Hua mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan mata berbinar. Ini sangat besar. Ye Chen menyentuh kepala kecil Hua, tetapi mengucapkan dua kata secara langsung. Setelah berbasa-basi, Ye Chen datang ke dinding batu taman spiritual kecil, melambaikan tangannya dan mengambil setengah dari pil Kongming yang tersembunyi di dalam, dan meletakkannya di depan Xianlun. Seperti yang dia harapkan, melalui Xianlunyan, dia menyimpulkan jejak jiwa yang tersembunyi di pil Kongming, tetapi yang mengejutkannya, dari jejak jiwa, dia menemukan bahwa orang yang memurnikan pil Kongming sebenarnya adalah seorang pemuda berambut putih yang mengenakan topeng. Itu adalah pil Kongming yang dia buat. Ye Chen kagum. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan pemuda berambut putih itu, dia yakin bahwa pemuda berambut putih itu adalah seorang alkemis yang jauh lebih unggul dari Dan Chen dan Su Fu. Segera, Ye Chen mendapatkan semua metode pemurnian pil Kongming. Ye Chen terkejut menemukan bahwa lebih dari 500 jenis ramuan spiritual diperlukan untuk memurnikan pil Kongming, dan ada beberapa nama ramuan spiritual, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak heran Kongming dan sangat sulit untuk disempurnakan. Ye Chen bergumam, hanya saja 500 jenis ramuan spiritual mungkin tidak semuanya. Segera, Ye Chen mengembalikan setengah dari pil Kongming ke tempat asalnya. Meskipun dia tahu metode pemurnian pil Kongming, tingkat jiwanya masih jauh dari cukup. Jika dia ingin menyempurnakan pil Kongming, tingkat jiwanya setidaknya perlu ditingkatkan ke alam surga, jika tidak, dia tidak akan dapat menyelesaikannya. Kita akan membicarakannya nanti. Berbalik sedikit, Ye Chen berjalan keluar dari taman spiritual kecil, meninggalkan banyak sumber daya untuk kultivasi sebelum pergi. Bab 170 Ali. Sepanjang jalan menuruni Gunung Lingshan di Hengyuezong, Ye Chen mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya di tubuhnya, dan mengeluarkan jubah untuk dipakai, lalu memanggil api yang sebenarnya, membiarkannya berubah menjadi awan api yang nyata, dan kemudian berbalik ke arah 800 Zhao Guofei, yang masuk dan keluar, pergi. 6 jam kemudian, dia jatuh dari langit. Ini seharusnya desa Sanhe. Menyebarkan peta, Ye Chen meliriknya, dan kemudian melihat ke sebuah desa kecil di depannya. Desa kecil ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan pemandangan sekitarnya sangat indah, tetapi saat ini desa kecil itu sangat sunyi, penuh bekas luka, dan masih ada bau darah yang kuat di udara, dan bahkan angin yang bertiup kencang. Pukulan tampaknya meratap. Berjalan ke desa kecil dengan lembut, Ye Chen menemukan bahwa tanah di bawah kakinya semuanya merah, dan darahnya belum mengering di beberapa titik. Menjijikkan, kata Ye Chen dingin, wajahnya sedingin es. Pantas saja dia seperti ini, karena yang dia lihat hanyalah rumah-rumah yang roboh dan bambu serta kayu yang berlumuran darah di sepanjang jalan, dia bisa membayangkan seperti apa pemandangan berdarah saat desa kecil ini dibantai. Meskipun dia seorang biksu, dia harus bertanya dengan sepenuh hati, tetapi dia tahu bahwa yang disebut biksu juga berubah dari manusia. Orang akan memiliki hati yang biasa, dan orang juga memiliki kebaikan dan kejahatan. Kematian tragis orang yang tidak bersalah, sebagai seorang beku, dia, dan tidak dapat ditolerir. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersalah, yang sangat kejam. Sambil berbicara, Ye Chen terus mencari di rumah-rumah, berharap menemukan petunjuk. Hanya saja setelah berbalik, dia tidak menemukan apapun, orang yang menembak sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tak berdaya, dia harus pergi. Selanjutnya, sesuai instruksi intelijen, dia pergi ke belasan desa kecil lainnya yang dibantai, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, malam telah tiba. Ye Chen muncul di sebuah desa kecil yang dibantai terakhir kali, sungguh menyedihkan,
sebagai seorang biksu, jiwanya telah naik ke alam misterius, dan mudah untuk menemukan kebencian yang kuat di desa tersebut. Sambil berjalan, Ye Chen sedikit mengernyit, jiwa berfluktuasi. Segera, dia mengikuti gelombang jiwa yang lemah itu, dan tidak berhenti sampai dia berada di bawah pohon persik yang layu. Dari jauh, dia melihat sosok ilusi mengambang di sana, tubuhnya transparan. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, berkeliaran di bawah pohon bunga persik dalam kebingungan dan keraguan. Jiwa. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat kategori gadis itu. Yang disebut jiwa adalah jiwa yang tidak lengkap, tetapi ia memiliki karakteristik jiwa tertentu, biksu memiliki jiwa, dan manusia memiliki jiwa. Setelah kematian seorang fana, jiwa juga akan menghilang. Namun jiwa yang masih bisa eksis di dunia harus memiliki pikiran yang kuat, pikiran ini bisa berupa obsesi atau kebencian, akan menghilang. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen berjalan mendekat, mungkin berjalan dengan angin, sehingga tubuh ilusi gadis jiwa itu sedikit melayang dan bergoyang. Adik perempuan, kamu berasal dari desa ini ketika kamu masih hidup. Melihat jiwa gadis itu, Ye Chen bertanya ragu. Mendengar Ye Chen berbicara dengannya, gadis itu memandang Ye Chen dengan wajah bingung, mengangguk, dan menggelengkan kepalanya sedikit mengigau. Ye Chen tidak terkejut dengan jawaban gadis itu. Meskipun jiwa dengan pikiran yang kuat dapat bertahan hidup di dunia untuk jangka waktu tertentu, sebagian besar ingatan hidup mereka akan berada dalam keadaan kebingungan. Yang dapat mereka ingat hanyalah hal-hal yang mereka terobsesi ketika mereka masih hidup, dan hal-hal yang mereka terobsesi adalah persis apa adanya. Sumber kekuatan besar. Siapa namamu? Nada suara Ye Chen selembut mungkin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mulut gadis itu. Ali. Gadis itu memandang Ye Chen dengan gemetar, seolah dia merasakan semacam aura berbahaya dari Ye Chen, menyebabkan tubuh ilusinya meringkuk bersama, seperti anak kecil yang ketakutan. Apakah kamu masih ingat seperti apa orang yang membantaimu itu? Ye Chen bertanya lagi. Darah. Baju berwarna darah. Pakaian berwarna darah. Ye Chen sedikit mengernyit. Menurut apa yang Ali katakan, kekuatan jahat yang membantai desa ini semuanya mengenakan pakaian berwarna darah. Meskipun jumlah informasi intelijennya kecil, itu masih sedikit. Memanen. Berapa banyak dari mereka? Ye Chen bertanya lagi, berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, Ali terlihat bingung, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Ye Chen mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Ali, yang memiliki ingatan samar tentang hidupnya, mungkin hanya menggelengkan kepalanya, dan dia tidak mendapatkan informasi apapun kecuali pakaian berdarah itu. Adik perempuan, apakah kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Pada akhirnya, Ye Chen menyerah untuk bertanya tentang kekuatan jahat itu, dan malah bertanya apa yang terobsesi dengan Ali. Aku tidak ingin melihat gadis lemah ini melakukan hantu kesepian di tempat terpencil ini. Aku sedang menunggu kakakku. Kali ini, gadis itu mengatakannya dengan sangat jelas. Di bawah sinar rembulan, Ali menyilangkan tangan kecilnya di dadanya, tersenyum cerah. Dulu ketika kakakku pergi, dia berkata bahwa seorang pria harus membela keluarga dan negaranya, dan dia juga mengatakan bahwa dia harus menjadi jenderal yang hebat. Menanam buah persik ini pohon mekar, biarkan aku menunggu di sini untuk kembali. Hanya saja aku sudah menunggu selama 10 tahun, tapi aku masih belum melihat kakakku kembali. Setelah mengatakan itu, Ali sedikit menundukkan kepalanya. Melihat Ali yang kesepian, Ye Chen terdiam, bahkan jika seorang gadis muda meninggal, dia tidak akan pernah meninggalkan kampung halamannya. Yang dia terobsesi adalah menunggu kembalinya satu-satunya kerabatnya. Terkadang hal-hal begitu kejam. Mungkin kakak Ali sudah mati dalam pertempuran dan berubah menjadi tumpukan tulang mati. Kasihan dia masih menunggu dengan susah payah, bahkan jika dia berubah menjadi jiwa, dia masih harus menunggu. Kadang-kadang, sebagai seorang biksu, dia harus mengagumi obsesi orang-orang biasa. Pohon persik mekar setiap tahun. Bagi seorang biksu, 10 tahun mungkin hanya sesaat, tetapi bagi Ali, itu adalah 3 tahun. Ribuan pemikiran siang dan malam. Saudaraku, Ali merindukanmu. Ketika Ye Chen diam-diam menghela nafas, jiwa Ali yang tidak menentu meringkuk di pohon bunga persik lagi, memegangi lututnya dengan tangannya, begitu lemah sehingga dia merasa kasihan padanya. Ikut aku. Aku akan membawamu untuk menemukan saudaramu, Ye Chen akhirnya berbicara.
Meskipun dia bukan penyelamat, dia tidak ingin gadis lemah ini menjadi begitu sengsara dan menjadi hantu yang kesepian. Aku tidak bisa pergi, bagaimana jika kakakku tidak dapat menemukanku ketika dia kembali? Ali menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan duduk di bawah pohon persik dengan lutut terlipat. Mengapa? Ye Chen menghela nafas tak berdaya, tapi dia tidak memaksanya. Dia hanya berbalik diam-diam. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh lagi, menatap gadis kecil di bawah pohon persik, dan bertanya, adik perempuan, milikmu saudara siapa namamu? Yang Fan. Yang Fan, gumam Ye Chen, dan menatap Ali untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan menghilang di malam hari.